komoditas utama sayuran dan tidak bisa disubstitusi komoditas lain. Kebutuhan cabai nasional sekitar 1,12 sampai 1,2 juta ton per tahun. Sementara produksi cabai nasional mencapai 1,2 sampai 1,9 juta ton per tahun. Dari jumlah ini, 600.000 ton diantaranya merupakan cabai merah keriting. Cabai keriting memang termasuk sayuran komersial karena hasilnya mudah dipasarkan. Agar produksinya optimal, tanaman ini butuh cara dan saat budidaya yang tepat. Untuk itu, diperlukan benih bermutu dan varietas yang jelas daya produksinya. Hingga 2015, PT Isoseed Indonesia Cap Tanah Merah berhasil merakit 8 varietas cabai keriting hibrida, yaitu Laba F1, Krida F1, PM999F1, Moncer F1, Taro F1, Tanamo F1, Castillo F1, dan Lado F1. Varietas yang dapat dibudidayakan dengan produksi tinggi di dataran rendah hingga dataran tinggi adalah Laba F1, Krida F1, Taro F1, dan Lado F1. Sedangkan varietas yang direkomendasikan mulai dataran rendah sampai dataran tinggi yakni Tanamo F1 dan Castillo F1. Sementara PM999F1 cocok ditanam di dataran rendah hingga menengah. Nah, kalau Moncer F1 didedikasikan khusus untuk ditanam di dataran rendah. Untuk memulai membudidayakan cabai keriting, awali dengan memilih lokasi tanam. Bila lokasinya di pegunungan, pilih benih cabai keriting Cap Tanah Merah yang sesuai. Demikian pula sebaliknya. Bila lokasinya di dataran rendah atau menengah, carilah benih Cap Tanah Merah yang sesuai untuk kedua lokasi tersebut. Soal produktivitas dan kualitas hasil panen, seluruh varietas cabai keriting hibrida Cap Tanah Merah memiliki potensi hasil 18 sampai 23 ton per hektar. Dalam pemilihan lokasi penanaman, ada baiknya kebun berada dekat dengan sumber air. Tujuannya, bila diperlukan penyiraman maupun penyemprotan dapat dengan mudah dilakukan. Lokasi tanam juga sebaiknya dekat dengan akses jalan agar mudah mengangkut sarana produksi maupun hasil panen. Setelah mendapat lokasi yang cocok, langkah berikutnya adalah pengolahan tanah. Lahan mesti digemburkan dengan cara ditraktor atau dicangkul. Kemudian dibuat bedengan-bedengan dengan lebar 110 sampai 120 cm, tinggi 40 sampai 50 cm dan jarak antar bedengan 60 sampai 70 cm. Sedangkan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan yang digunakan. Tiap bedengan lantas ditaburi kapur pertanian atau dolomit. Aplikasi kaptan ini dilakukan pada H-26. Kebutuhan kaptan disesuaikan dengan tingkat keasaman tanah sebelum diberi perlakuan. Misalnya, bila pH awal 5,6, maka kebutuhan kaptannya sebanyak 2,65 ton per hektar. Daftar kebutuhan kaptan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada bedengan juga diberikan pupuk organik sebanyak 20 ton per hektar atau rata-rata 1 kg per tanaman. Ditambah insektisida karbofuran sebanyak 20 kg per hektar atau 1 gram per tanaman. Sebaiknya hindari penggunaan pupuk kandang dari unggas terutama di musim hujan. Pupuk organik dan insektisida ini ditaburkan secara alur di kiri kanan bedengan tempat di mana nanti cabai ditanam. Pemberian pupuk organik ini dilakukan pada H-19. Tambahkan juga pupuk dasar kimia pada bedengan. Jumlah pupuk kimia dihitung berdasarkan kebutuhan pertanaman yaitu urea 15 gram, SP36 sebanyak 30 gram, KCl 25 gram, dan boron 0,5 gram.
Bila susah mendapatkan urea dan KCl, dapat diganti NPK sebanyak 10 gram per tanaman. Aplikasi pupuk dasar kimia ini dilakukan pada H-5. Pupuk kimia ini ditaburkan secara alur di tengah bedengan dan tidak diaduk. Usai perlakuan pupuk dasar, bedengan ditutup dengan tanah secara merata. Dan permukaan bedengan pun dirapikan. Langkah selanjutnya, bedengan ditutup dengan menggunakan mulsa plastik hitam perak. Warna hitam digunakan pada bagian bawah, sedangkan warna perak untuk lapisan atas. Pemasangan mulsa plastik sebaiknya dilakukan pada siang hari saat matahari terik agar mulsa dapat ditarik dan dikembangkan maksimal. Paling lambat 1 hari sebelum tanam, pada bedengan dibuat lubang tanam dengan cara melubangi mulsa secara hati-hati. Sebelum ditanam pada bedengan, terlebih dahulu benih cabai keriting disemai. Kegiatan persemaian dapat dilakukan berbarengan dengan pengolahan lahan, yaitu pada 3 minggu sebelum pindah tanam. Penyemaian dapat dilakukan dalam pot tray atau mini polybag berdiameter 3-5 cm. Bila menggunakan polybag, tidak lupa bagian ujung bawahnya dilubangi. Media semai yang digunakan adalah campuran dari tanah yang telah diayak sebanyak 2 ember, pupuk organik 1 ember, ditambah 165 gram TSP atau SP36 yang dihaluskan, serta 75 gram karbofuran. Komposisi media semai ini cukup untuk 300 polybag. Sementara kebutuhan benihnya antara 200 sampai 250 gram per hektar. Siapkan juga tempat untuk menyusun polybag-polybag tersebut. Setelah tersusun rapi, media persemaian ini disiram hingga jenuh yang ditandai dengan keluarnya air dari lubang ujung bawah polybag. Penyemaian benih siap dilakukan. Benih dapat langsung disemai tanpa perendaman terlebih dahulu. Karena benih cabai keriting cap panah merah sudah diberi sentuhan teknologi EWINCODE, yaitu teknologi pelapisan benih secara modern. Masukkan 1 benih untuk tiap mini polybag dengan kedalaman semai 0,5 cm. Setelah seluruh polybag terisi benih, tutup dengan tanah hasil ayakan. Untuk mempercepat perkecambahan, sebaiknya persemaian ditutup plastik berwarna gelap. Dan untuk menghindari terpaan hujan, persemaian diberi naungan dari plastik transparan atau istilah petani diberi sungkup. Tinggi sungkupnya minimal 50 cm. Sekitar 3-5 hari setelah semai, plastik gelap penutup persemaian dibuka. Biasanya benih telah berkecambah yang ditandai dengan munculnya kecambah ke atas permukaan tanah. Guna mendapatkan bibit cabai keriting yang sehat, persemaian mesti dirawat dengan baik. Bila tidak hujan, setiap pagi plastik sungkup digulung dan menjelang sore dipasang kembali. Setiap pagi dan sore juga, bila diperlukan, persemaian disiram secara merata. Antara 3-5 hari sekali, persemaian disemprot dengan campuran pupuk daun, fungisida, dan insektisida. Hal ini dilakukan untuk menggenjot pertumbuhan sekaligus mencegah bibit terserang hama maupun penyakit. Satu hari sebelum pindah tanam, pada bedengan dibuat lubang tanam dengan cara melubangi mulsa secara hati-hati. Jarak tanam ideal bagi cabai keriting yaitu 50-60 cm untuk jarak dalam barisan dan 60-70 cm bagi jarak antar barisan. Dengan lebar bedengan 110-120 cm, maka tiap bedengan dapat ditanami 2 baris tanaman. Bibit siap dipindah tanam setelah mempunyai daun sejati 4-5 helai atau pada usia 20-25 hari setelah semai. Waktu pindah tanam yang terbaik adalah sore hari. Sebelum bibit dipindah,
Terlebih dahulu polybag semai disiram air hingga jenuh sehingga saat dilepas tanah tidak hancur. Bibit ditanam pada lubang tanam dengan permukaan pangkal batang sejajar dengan permukaan mulsa plastik. Lakukan penyiraman setelah selesai penanaman. Perlu diperhatikan juga jangan sampai ada rongga udara antara mulsa dan tanah di bawahnya. Rongga udara ini bisa bertemperatur tinggi sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman bahkan kematian tanaman. Agar tanaman tumbuh tegak dan tidak roboh diterpa angin maupun hujan, tanaman dipasangi ajir. Ajir sepanjang 1,5 sampai 2 meter dipasang tegak dengan cara membenamkan sepanjang 25 cm ke dalam tanah berjarak 10 cm dari tanaman. Pemasangan ajir sebaiknya dilakukan 1 sampai 7 hari setelah tanam supaya tidak mengganggu perakaran tanaman. Titik krusial budidaya cabai keriting berada pada masa sehari setelah tanam hingga menjelang panen. Selama itu pula tanaman mesti dirawat secara optimal. Garis besar pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman, pengairan, pemupukan susulan, dan pengendalian hama penyakit. Penyulaman perlu dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh atau mati. Penyulaman sesegera mungkin atau selambat-lambatnya 14 hari setelah tanam atau HST agar pertumbuhan tanaman keseluruhan seragam. Cabai keriting butuh cukup air tapi tidak berlebih sehingga penyiraman dapat dilakukan secara berkala terutama di musim kemarau. Kecukupan air menjadi demikian penting ketika tanaman masuk masa pembungaan dan pembentukan buah. Selain kecukupan air, cabai keriting hibrida perlu kecukupan unsur hara untuk dapat tumbuh dan berkembang optimal. Oleh karena itu, dosis dan waktu aplikasi pupuk susulan mesti tepat. Pemupukan susulan dilakukan pada fase vegetatif yaitu pada usia 10 sampai 30 HST dan fase generatif pada umur di atas 30 HST. Pupuk susulan pada fase vegetatif dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada usia 10 HST, 17 HST, dan 25 HST. Sedangkan pada fase generatif dilakukan pada umur 30 sampai 35 HST, 40 sampai 45 HST, 55 sampai 60 HST, dan 75 HST. Pemupukan berikutnya dilakukan 2 minggu sekali hingga tanaman berusia 120 HST. Ragam dan dosis pupuk yang dibutuhkan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Pada usia 10 sampai 15 HST juga dilakukan perempelan tunas atau pewiwilan yang berada pada ketiak daun. Perempelan ini jangan sampai telat dilakukan karena untuk efisiensi unsur hara dalam mengoptimalkan pertumbuhan. Sebaiknya perempelan dilakukan pagi hari. Perempelan dilakukan 5 sampai 6 kali hingga tunas-tunas air di bawah percabangan utama tidak tampak lagi. Berbarengan dengan perempelan tunas air, lakukan pula pengikatan tanaman ke ajir. Lakukan dengan hati-hati, jangan sampai menarik tanaman terlalu rapat sehingga mengganggu sistem perakaran. Pengikatan pertama dilakukan di batang dan setelah tanaman meninggi dilakukan pada percabangan pertama. Yang tidak kalah penting dalam perawatan tanaman adalah pengendalian hama penyakit serta penyiangan gulma. Jenis hama yang biasa menyerang cabai keriting adalah trips, ulat grayak Spodoptera sp, tungau, kutu daun, kutu kebul, dan lalat buah. Sedangkan penyakit utamanya adalah virus kuning, patek atau antraknosa, bercak daun, busuk buah, dan layu fusarium. Kini serangan hama maupun penyakit tidak mengenal musim. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit, sebaiknya dibuat jadwal penyemprotan. Volume semprot dan konsentrasi racun disesuaikan dengan anjuran yang tertera pada label kemasan pestisida. Sebelum aplikasi, pilih insektisida maupun fungisida sesuai jasad sasaran.
Misalnya untuk mengendalikan virus kuning, jasa sasarannya adalah trips dan kutu kebul. Karena kedua hama inilah yang menularkan virus kuning. Demikian juga gulma-gulma yang tumbuh pada parit antar bedengan mesti dibersihkan karena menjadi sarang hama. Penggunaan insektisida atau fungisida sebaiknya tidak terus-terusan menggunakan satu bahan aktif, tetapi diselang-seling dengan beberapa merek yang bahan aktif maupun cara kerjanya berbeda. Hal ini berguna untuk menghindari kekebalan pada jasad sasaran. Memasuki umur 100 sampai 120 HST tergantung varietas yang ditanam, cabai keriting sudah mulai dapat dipanen. Panen perdana cabai keriting Hirida Moncer F1 misalnya dapat dilakukan pada usia 100 sampai 115 HST. Cabai keriting Hirida Capanah Merah umumnya dapat dipanen 15 sampai 20 kali dengan interval 2 sampai 3 hari sekali. Dengan populasi 20.000 tanaman per hektar dan produktivitas 1 sampai 1,2 kg per tanaman, maka hasil panennya menembus 20 ton per hektar.